Halo, Takahau, Tima. Hari ini saya nggak pakai filter ya, kemarin saya pakai filter. Oke, nah selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman yang ada di Hong Kong? Ternyata sampai hari ini masih banyak teman-teman yang mengira saya masih di Hong Kong. Ya tidak masalah sih ya. Karena mungkin tidak percaya kalau sekarang saya berada di Indonesia. Well, saya sekarang berada di Indonesia dan kebetulan saya mengajar dan membina teman-teman CPMI yang ada di Jombang ya. Di sini di LPK sini tugas saya selain membimbing teman-teman CPMI, saya juga mengajarkan beberapa hal trik dan tips bagi CPMI yang dipastikan nanti kedepannya menjadi berkualitas. Itu tugas saya. Tetapi perlu dicatat bahwa saya tidak hanya akan berada di LPK Jombang. Kedepannya saya juga akan menjadi guest lecture di lain tempat. Jadi jangan lupa untuk mengikuti Facebook saya. Ya, yang pasti di sini saya tidak hanya berada di LPK sini saja karena memang ada LPK lain yang juga meminta saya untuk mengisi. Selanjutnya, selain LPK juga ada beberapa sekolah yang meminta saya untuk sharing tentang pengetahuan sebagai PMI. Nah, kenapa? Ya karena menurut mereka bahwa untuk menjadi PMI itu adalah bisa menjadi solusi, ya, bisa menjadi pilihan, bisa juga menjadi satu tumpuan awal bagi seseorang untuk mempersingkat waktu dan merencanakan masa depan, ya kan? Jadi kita tidak bisa memaksa orang untuk tidak bekerja ke luar negeri atau memilih menjadi pekerja migran di luar negeri ya. Karena memang tidak dipungkiri bahwa di Indonesia itu bukan tidak adanya pekerjaan. Pekerjaan banyak. Yang menjadi masalah adalah kelayakan upah tidak memadai. Nah, jadi kelayakan upah yang tidak memadai ini sehingga memaksa terutama para ibu-ibu dan juga pemuda Indonesia untuk bermigrasi ke luar negeri. Dan saya di sini yang pasti fokus hanya untuk negara tujuan Hong Kong. Tetapi LPK Jombang juga membantu untuk pembelajaran bagi teman-teman yang mau proses Korea. Jadi kita ada juga LPK Jombang ini, ada juga yang mau proses Korea. Jadi kelas Korea pun sudah dibuka untuk gelombang 3 ya. Dan untuk Anda ke Korea, LPK kami memberikan servis yang lumayan murah ya. Jadi untuk pembelajaran, yang pertama pembelajaran biayanya adalah 3 juta untuk minimum 3 sampai 4 bulan dan itu sampai ujian. Dalam 3 juta itu dibayar 3 installment. Di saat Anda biodata, pendaftaran Anda membayar 100.000. Kemudian pra atau pra MCU Anda membayar 400.000. Jadi total hanya 3.500.000. Anda jika terlalu jauh dan Anda ingin tinggal di asrama, kami juga menyediakan fasilitasnya. Asrama membayar per bulannya 250.000 untuk membayar fasilitas, diantaranya adalah wifi, listrik, dan air serta kompor, ya, kompor gas, ya. Jadi di sini kita menyediakan fasilitasnya, masalah bahannya boleh iuran. Nah di sini kami ada asrama buat anak yang mau proses ke Korea, ya. Kemudian kalau untuk anak yang di Hong Kong kami juga ada asramanya dan asramanya sangat layak untuk ditinggali. Jadi nyaman, fasilitasnya juga nyaman, belajarnya juga nyaman, tetapi perlu dicatat bagi teman-teman yang mau ke Korea di sini Anda perlu tahu proses ke Korea itu tidak sebentar ya. Proses ke Korea tidak sebentar. Anda harus belajar bahasanya minimum sampai 4 bulan. Kemudian ujiannya hanya 1 tahun sekali. Jadi pastikan Anda tahu kenapa Anda memilih negara Korea. Ya, jadi di sini sangat penting sekali basicnya kenapa Anda menjadi PMI, kenapa Anda memilih menjadi PMI, kenapa Anda memilih negara tujuan tersebut. Di saat Anda mempunyai pilihan lain diantaranya Anda tinggal di negara Anda sendiri. Jadi hal-hal tersebut hal yang sangat basic bagi kita semua untuk memberi motivasi pada diri kita kenapa kita memilih negara tersebut, ya kan?
Nah, itu yang selama ini saya sampaikan kepada siapapun, baik kepada CPMI maupun kepada teman-teman sendiri yang sudah ada di Hong Kong, ya kan. Beberapa tahun ini terakhir, 1 tahun terakhir, saya lebih memposting tentang bagaimana kita memanage emosi, tentang bagaimana kita lebih memperhatikan prioritas diri kita ketimbang ke kontrak kerja. Tetapi kali ini karena saya berada di LPK, saya memastikan anak didik saya itu berkualitas, diantaranya mereka tidak hanya tahu nyapu ngepel, mereka tidak hanya tahu bagaimana cengkit oge, mereka tidak hanya tahu bagaimana jusung, tetapi mereka juga mempunyai pengetahuan tentang travel dokumen, tentang isi kontrak kerja, ya kan, juga tentang peraturan-peraturan mana yang dilarang, mana yang tidak. Nah, selain itu saya juga membagi-bagi teman-teman yang di sini untuk manajemen emosi dan juga manajemen keuangan. Di antaranya memastikan teman-teman jangan sampai di saat nanti ke Hong Kong terpengaruh untuk hutang, ya. Jadi jangan sampai terpengaruh untuk hutang bank, apalagi menggadai paspor, ya kan. Di sini sudah saya sampaikan di awal kepada teman-teman yang di sini, saya bekali pastinya. Selain itu, saya juga memastikan bahwa teman-teman di sana jika ingin memeriksakan diri masalah kesehatan terkait perempuan, saya pastikan koneksikan dengan Peduli Sehat Hong Kong. Kemudian kalau teman-teman ingin periksa HIV secara gratis, saya juga kasih tahu bagaimana caranya dan saya koneksikan. Jadi di sini kita akan memberikan pendidikan lengkap yang dibutuhkan oleh CPMI, terutama Hong Kong. Terus kenapa sih Mbak Kontreng LPK-nya nggak memproses ke negara lain? Ada. Jadi sebenarnya LPK ini juga ada untuk memproses negara Taiwan, tetapi tidak saya yang bertanggung jawab. Kalau untuk negara Taiwan, prosesnya tidak di LPK sini penampungannya, melainkan di Malang. Jadi tidak di sini, tapi kami menerima pendaftaran, ya. Jadi kalau teman-teman mau proses ke Taiwan juga bisa datang ke kantor kami. Namun untuk yang di Jombang kami hanya fokus yang di Hong Kong. Terus kenapa sih Mbak Kontreng nggak membahas yang di Singapura? Bukan tidak membahas, tetapi kami sedang ingin mengkondisikan di mana bahwa nanti jika kita mengexpand bisnis untuk ke Singapura, kami ingin mendapatkan partner yang jelas. Terutama bagi teman-teman CPMI yang mau masuk ke Singapura, dipastikan untuk pembiayaannya disetarakan. Saya tidak mau nanti yang di Singapura pembiayaannya membengkak, seperti yang saat ini banyak terjadi, ya kan? Karena kenapa? Karena Singapura ini mempunyai peraturan yang berbeda di saat perekrutan dan pembiayaan. Jadi negara Singapura itu sebenarnya mempermudah, Anda bisa direct hire, Anda juga bisa melalui swasta atau melalui agensi. Namun karena prosedur Indonesia, yang mana negara kita mengharuskan setiap CPMI wajib melalui PJTKI, di sini yang selalu akhirnya menjadi setali tiga uang, ya kan? Setali tiga uang. Jadi terpaksa CPMI harus berhutang kepada pihak finance. Nah, disinilah yang menjadi masalah. Kemudian Mbak Kontreng memberi solusi apa tidak sih? Ya silakan datang ke kantor kami, maka Anda akan tahu solusinya. Tapi syaratnya Anda harus mendaftar dulu, ya. Syaratnya Anda harus mendaftar dulu. Maka di sini saya juga akan memberikan beberapa service, diantaranya karena saya basicnya adalah konselor, ya. Jadi kalau Anda proses di sini, kami memastikan ada pendampingan secara psikis. Yang saya harapkan adalah teman-teman yang proses di sini, di saat teman-teman berada di Hong Kong, kami tetap memfollow up kalian. Bagaimana kondisi kalian di rumah majikan, bagaimana hubungannya dengan majikan, kemudian adakah yang bisa kita lakukan. Hal tersebut akan kita dampingi, ya. Jadi secara psikis kami juga akan mendampinginya. Kalau secara materi pastinya juga ada secara finansial. Nah, kalau Anda ingin tahu berapa banyak potongannya, Anda harus daftar dulu. Saya tidak mau teman-teman nanti bertanya di kolom komentar atau dimanapun, Mbak kalau boleh tahu spill dong potongannya. Nah, untuk potongan kami tetap mengikuti peraturan Undang-Undang Kemenaker nomor 98 tahun 2012, di mana ada beberapa skema. Di antara jika Anda X 3 bulan sampai 6 bulan di rumah, itu juga mempunyai skema yang berbeda. Di saat Anda ex Hong Kong dan Anda di rumah adalah 7 sampai 12 bulan. Kemudian skema 3 adalah Anda di Indonesia setelah 1 tahun lebih.
Jadi itu ada skemanya masing-masing. Belum lagi kalau Anda dari luar Jawa atau Anda dari luar Jawa Timur. Karena jika Anda dari luar Jawa, secara otomatis biayanya itu sudah berbeda. Untuk negara kita, untuk biaya pemberangkatan keseluruhan bagi Anda yang di luar Jawa adalah 15.500.000, ya kan? Nah, itu kalau secara rupiah. Terus banyak juga yang bertanya, Mbak Kontreng kan seharusnya zero cost. Oh, sangat boleh. Saya sangat setuju kalau Anda memilih zero cost. Betapa saya tidak repot dan ribetnya untuk menjelaskan kepada Anda tentang biaya yang Anda butuhkan. Ya, karena kalau Anda memilih zero cost, artinya Anda sudah membawa majikan sendiri. Majikan berani membiayai segala prosesnya Anda, ya kan? Kemudian dipastikan paspor Anda sudah ready. Jadi Anda harus sudah membuat paspor sendiri, datang ke kantor saya, membawa majikan sendiri, Anda hanya numpang proses. Saya terima dengan senang hati. Ya, dengan senang hati. Terus kemudian pasti akan ada yang bertanya, Mbak, bagaimana kalau kasus terminitan? Baik, untuk terminitan ini kembali lagi kepada bagaimana jika Anda ternyata Anda ini masih terikat sistem online. Secara otomatis kita harus menegosiasi kepada agen Anda yang lama dan juga PT Anda yang lama, terutama PT Anda. Karena kita harus mendapatkan surat pelimpahan. Sejauh ini secara bisnis tidak ada PT yang memberikan surat pelimpahan. Mereka pastinya berbicara dengan uang. Mereka mau melepaskan Anda, tetapi kita harus membayar mereka, dan itu tidak murah dan semua PT tidak sama. Jadi extra charge-nya itu dibebankan kepada calon pekerja karena itu kebutuhan Anda, ya. Terus bagaimana dengan potongannya? Kembali lagi, Anda baru pulang dan Anda proses di sini, maka skemanya juga berbeda. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk berapa rupiahnya silahkan datang dulu ke kantor saya. Pasti akan saya jelaskan, ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, tetapi untuk spesialnya Anda tidak hanya belajar tentang bahasa Kantoni saja, tetapi Anda juga akan mendapatkan bahasa Inggris yang simple, karena saya tahu bahwa yang dibutuhkan teman-teman PMI itu adalah sebatas conversation. Tetapi Anda juga kalau memang mau belajar lebih dalam, saya juga bersedia mengajarinya. Nah, terus untuk kontrak kerja, semua peraturan insya Allah akan saya bagikan sesuai dengan pengalaman saya dan sesuai dengan passion saya. Nah, silakan Anda datang dulu baru berbicara, ya. Terima kasih.